Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada saat siang hari ini teman-teman, saya akan bagikan kepada kita bagaimana ketika terjadi yang namanya pelarangan ibadah di sebuah gereja, yaitu gereja GPIN. Kalau nggak salah kepanjangannya itu adalah Gereja Protestan Injili Nusantara ya, di Bandar Lampung teman-teman ya. Dan ini terjadi sebelum terjadinya pelarangan ibadah atau gangguan atau pemberhentian ibadah yang dilakukan oleh seorang oknum Pak RT. Dan apa jadinya teman-teman ya dengan saudara-saudara kita jemaat Kristen di gereja GPIN ini. Sampai sekarang dan minggu kemarin mereka memang beribadah, tapi beribadahnya bukan lagi di tempat biasa mereka ibadah, tetapi ini sangat luar biasa ya. Saya juga mengapresiasi bagaimana pihak kepolisian di Bandar Lampung yang menampung mereka ini untuk mereka boleh beribadah. Dan langsung saja saya akan bagikan kepada kita semua teman-temannya suasana ya ketika mereka sudah berpindah tempat peribadatan sementara karena ada gangguan ya di gereja atau di gedung yang mereka gunakan sebelumnya. Dan ini dia, kita akan melihat bersama teman-teman. Ya, selamat pagi Indonesia. Kembali bersama saya Dr. Ferdinand, Ketua Umum Lembaga Kebangsaan Kejayaan Nusantara atau KNC. Saat ini saya sedang berada di Bandar Lampung. Dan pagi ini saya sedang berada di Aula Patria Tama Polresta Bandar Lampung ya. Aula Patria Tama Polresta Bandar Lampung. Hari Minggu ini teman-teman kita dari Gereja Protestan Nusantara, Gereja Protestan Injili Nusantara atau GPIN, ya setelah mengalami pelarangan ibadah di awal Februari 2023, maka hari Minggu ini saya datang ke Bandar Lampung untuk melayani di sini sekaligus untuk melakukan pendampingan. Ini yang udah kedua kali saya datang ketemu dengan teman-teman dari gereja GPIN, ketemu dengan gembala sidang, dengan majelis. Lalu hari ini saya diundang untuk ibadah hari Minggu pagi ini di Aula Polresta Bandar Lampung. Lalu setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait tentang bagaimana supaya teman-teman GPIN ini bisa beribadah kembali di bangunan mereka yang kemarin itu di awal Februari kemarin dilarang ya. Kita doakan supaya bisa berhasil, bangunan itu bisa digunakan untuk ibadah kembali. Amin. Mendapatkan ya paling tidak kita lagi upayakan untuk mendapatkan izin sementara selama 2 tahun ya. Nah ini ada jemaat ya sedang foto-foto nih, sedang selfie-selfie. Nah, ya kita lihat. Nah, kita lihat rupanya ada kesenangan tersendiri juga nih ya. Iya. Polresta Bandar Lampung ya, ibu-ibu jadi tempat selfie. Semangat ya ibu-ibu ya. Puji Tuhan. Siap ya. Nah, ini juga kita lihat. Kita masuk sebentar ya. Kita lihat ini persiapan untuk ibadah jam 10 ya. Ini pintu belakangnya ya, pintu masuk ya dari aula ini. Ibadah ya. Nah, kita lihat. Oh, ini lumayan besar ya. Ini bagian belakangnya ada kursi-kursi ya. Ada catur prasetya ya dari Polri. Ya. Lalu di sini ada 16 program prioritas Kapolri ya, Pak Listio. Ini ada Tribrata ya. Tribrata. Kami Polisi Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa dan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan tertiban ya, Kantipmas. Nah ini persiapan. Wah ini ada
kue-kue nih ya untuk nanti setelah ibadah. Ya, nah ya. Nah ini sudah bagian lagi duduk-duduk. Nah ya Pak, mantap Pak, semangat Pak. Ya. Nah, ibu-ibu, oh iya ibu siapa? Saya Bu Sam. Ibu Sam, Bu Dedi, Ibu Elia, Pak. Bu Elia, semangat ya Bu ya. Iya, puji Tuhan harus ya ini jemaat kita yang sedang siap-siap ke ibadah ya. Ini ada 8 komitmen ya dari Pak Kapolri. Nah ini bagian depannya ya, ini bagian depan aula Polres Bandar Lampung ya. Mimbar juga teman-teman. Ini sedang persiapan ya, persiapan untuk ibadah jam 10. Ya, kita doakan ibadah bisa kembali ke tempat semula. Nah, ini dia ya. Sedang siap-siap untuk melakukan ibadah. Oke. Nah, oke, teman-teman sebangsa dan setanah air, itu singkat update tentang Gereja Protestan Injili Nusantara GPIN yang sekali lagi awal Februari kemarin mengalami pelarangan ibadah juga ya. 2 minggu sebelum GKKD juga mengalami pelarangan, atau kita tahu viral itu ya. Betul. Pada 2 minggu setelah sebenarnya pelarangan terhadap GPIN ini. Demikian kita doakan supaya teman-teman GPIN bisa mendapatkan izin sementara ya, untuk menggunakan bangunan yang merupakan milik mereka sendiri. Oke, selamat pagi, salam Indonesia. Oke teman-temannya, dan ya tentunya yang kita inginkan jemaat dari gereja GPIN ini boleh beribadah dengan tenang di sana, walaupun memang ya untuk sementara mereka masih difasilitasi oleh pihak Polda Bandar Lampung. Dan sekali lagi ini apresiasi tinggi kita akan berikan ya kepada Polda Lampung yang sudah memberikan tempat, waktu, kesempatan untuk jemaat-jemaat GPIN untuk boleh beribadah di aula yang ada di Polda Bandar Lampung teman-teman ya. Dan akhirnya ini memang viral, hanya saja tidak seviral Gereja Kristen Kemah Daud yang ibadahnya diberhentikan oleh seorang oknum Pak RT. Tetapi viralnya ini teman-teman ya, bagaimana ya ketika mereka yang pada awalnya beribadah seperti biasa di tempat yang memang sudah mereka persiapkan begitu, hanya saja memang ada yang mengganggu begitu teman-temannya. Artinya mereka tidak mengizinkan kalau jemaat GPIN ini melakukan ibadahnya di salah satu rumah yang memang rumah pribadi. Tetapi sekali lagi kita mau sampaikan di sini ya, bahwa mau gedung apapun itu ya kan, kalau itu digunakan untuk beribadah sebenarnya nggak ada masalah ya kan. Rumah pribadi dijadikan menjadi tempat ibadah nggak ada masalah. Rumah doa ya kan, bukan gereja ya kan, bukan gedung gereja. Kalau gedung gereja jelas memang harus ada izin untuk mendirikannya. Tetapi untuk sementara karena mereka belum mendirikan gedung gereja resmi mereka, maka ya mereka terpaksa melakukan ibadah mereka ya di rumah pribadi dulu teman-teman ya. Nah, apakah itu salah? Saya pikir enggak. Ya kan, berkali-kali kita sudah coba memberikan tanggapan-tanggapan di sini. Seperti di mall, seperti di pom bensin, adakah di sana kan? Ada kan? Ada musola. Bahkan di kapal laut saja juga teman-teman, ada juga musola. Kenapa? Apakah itu memang sudah ada izin yang mendirikan musola? Enggak ada. Yang ada adalah izin ya untuk mendirikan mall, tempat perbelanjaan. Tetapi kalau misalnya di mall itu ada dibuat yang namanya musola, tempat untuk sholatnya saudara-saudara kita muslim, itu boleh
itu adalah penambahan fungsi di atas mall itu, ya. Jadi nggak boleh ada gangguan sebenarnya. Nah, maka itu sebabnya sekali lagi apa yang dialami oleh saudara kita di gereja Protestan Injili Nusantara ini, ya, walaupun mereka memang saat ini tidak beribadah untuk sementara di tempat biasa mereka lakukan beribadah, tetapi puji Tuhan suatu hal yang indah, ya, yang luar biasa mereka boleh nikmati sekarang. Walaupun memang mungkin ada yang merasa aduh nggak enak lah, kenapa sih harus ibadah di sini, tapi saya mau sampaikan kalau hari Minggu yang lalu mereka boleh diberikan kesempatan beribadah di Aula Polda Lampung, itu luar biasa. Ya, ada kesan tersendiri buat mereka. Tadi kita lihat mereka boleh berfoto-foto, ya kan? Sebelumnya mungkin ya tidak seperti begitu, tetapi karena ada suasana yang baru di tempat mereka beribadah, ya akhirnya ya kesempatan itu mereka gunakan, ya. Dan sekali lagi memang untuk Polda Lampung patut kita berikan apresiasi tinggi buat mereka. Saya lihat termasuk juga Gereja Kristen Kemah Daud langsung ditanggapin teman-teman. Ya, sampai sekarang kita sudah mendengarkan kalau seorang oknum Pak RT yang melakukan gangguan atau pemberhentian ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, apa yang saya mau sampaikan sekali lagi, ayolah kita di Indonesia ini sama-sama punya hak dan punya kewajiban yang sama. Mari kita menjaga toleransi. Kita saling menghargai satu sama yang lain karena kita adalah sama-sama anak bangsa. Sekian saja untuk siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.